Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Sahabat Kupas Podcast, jumpa lagi bersama saya Donald Haris Sihotang dalam bincang santai bersama dalam program Bung Donald. Konferensi wilayah Nahdlatul Ulama ke-11 Provinsi Lampung baru selesai digelar di Kota Metro. Dalam forum musyawarah tertinggi NU Lampung itu, Kiai Haji Sodikul Amin dan Dr. Haji Puji Raharjo terpilih menjadi Rois Suriah dan Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung periode 2023-2028. Di pundak pengurus baru, tentu banyak gagasan dan ide yang akan dilakukan dalam upaya pengembangan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini selama 5 tahun ke depan, khususnya di Provinsi Lampung. Apa kira-kira gagasan pengurus PWNU Lampung yang baru terpilih? Kita akan membahasnya dengan tema mengupas program 100 hari PWNU Lampung, merepresentasikan kekuatan Nahdlatul Ulama Lampung dalam bingkai NKRI. Di studio Kupas Podcast sudah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Ketua Tanfiziah PWNU Lampung terpilih periode 2023-2028, Dr. Haji Puji Raharjo Soekarno, SAG SSM. Nah, sebelum kita berbincang, saya ingin mengucapkan selamat dulu dengan Pak Puji Raharjo yang sudah terpilih sebagai Ketua PWNU Lampung periode 2023-2028. Selamat Pak Puji. Ya, terima kasih Bang Hotang. Ini amanah yang berat, tetapi harus kita emban dengan baik, dan mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini dengan baik dan membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan masyarakat Lampung, wabil khusus kemajuan warga Nahdlatul Ulama. Amin. Nah, ini Pak Puji, ini selamatnya ada dua ini. Selamat terpilih sebagai Ketua PWNU Lampung 2023-2028. Selamat juga untuk gelar doktornya, gitu Pak Puji. Wah, luar biasa Bang Hotang ini. Ini pemirsa, Bang Hotang ini teman kuliah saya di S3 MPI UIN Raden Intan Lampung, dan beliau ini luar biasa. Mungkin dokter pertama di UIN Raden Intan Lampung yang lahir dari MPI Manajemen Pendidikan Islam UIN Lampung, dan beliau non muslim, dalam artian beliau adalah Kristiani. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang plural. Luar biasa. Terima kasih Pak Puji juga atas motivasinya ya, sehingga kita bisa menyelesaikan studinya dengan lancar dan baik. Baik, kita lanjutkan ini bincang-bincang kita hari ini Pak Puji. Nah, ini kan baru selesai ya kegiatan Konferwil kemarin di Kota Metro. Nah, bagaimana kemarin proses Konferwil yang digelar di Kota Metro Pak Puji? Mungkin bisa diceritakan Pak Puji? Baik Bang Hotang, jadi konferensi wilayah Nahdlatul Ulama ke-11 Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Kota Metro tanggal 9 dan 10 tanggal 9 dan 10 maaf ya, tanggal 29 dan 30 Juli 2023 itu adalah bagian dari proses demokrasi yang memang sudah teragenda oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, dan ini konferensi ini alhamdulillah terselenggara secara lancar, sejuk dan damai, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang luar biasa. Konferensi wilayah itu Bang bukan cuma sekedar milih ketua, tapi di situ juga merumuskan program selama 5 tahun ke depan. Kemudian juga ada di situ istilah bahsul masail, artinya membahas masalah-masalah terkait dengan problematika sosial keagamaan yang ada di masyarakat yang dibahas oleh para kiai-kiai. Jadi sebenarnya konferensi wilayah itu bukan sekedar pemilihan ketua atau Rois Suriah, tetapi juga
ada pembahasan program dan pembahasan masalah-masalah keagamaan dan masalah-masalah kemasyarakatan dalam Ba'sul Masail. Tapi kelihatannya lebih menarik ngomongin masalah yang suksesinya gitu. Iya, betul. Padahal ini adalah proses yang bagian dari proses konferensi wilayah itu. Nah, terkait dengan itu maka mungkin perlu diinformasikan ke masyarakat bahwa kemarin kita sudah menyelenggarakan konferensi dan untuk pemilihan Rois Suriah dan Ketua Tanfiziyah itu sudah berjalan lancar. Rois Suriahnya Kiai Haji Shodiqul Amin dari Tulang Bawang. Beliau adalah ulama yang tawadu, alim, dan menurut saya sangat rendah hati dan patut menjadi teladan bagi kita semua. Dan saya di tengah keterbatasan saya yang bukan siapa-siapa, alhamdulillah terpilih secara musyawarah mufakat dalam konferensi, dalam permusyawaratan tersebut gitu. Jadi mungkin ini dalam sejarah modern ini baru pertama di Lampung ini pemilihan ketua terjadi musyawarah mufakat. Ini tentu contoh baik bagi kita semua supaya kita dalam berdemokrasi itu dewasa gitu. Nah, saya agak menarik tadi yang disampaikan sama Pak Ketua, bukan siapa-siapa, tapi kemudian ini termasuk proses konferensi paling cepat, paling cepat dan transparan. Ini diapresiasi oleh banyak orang, gitu ya kan? Yeah. Kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini kalau tidak salah ke-11 ya Pak Ketua ya. Yeah. Kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu kan dinamikanya sangat luar biasa. Nah ini kenapa prosesnya begitu cepat dan kemudian lalu prosesnya juga bisa aklamasi seperti itu. Ya kita gini Bang Hotam, jadi kenapa kita bisa aklamasi kemudian prosesnya dengan cepat? Ini tentu tidak terjadi seketika. Tetapi melalui proses yang dari pra-konperwil kita sudah jalankan, jalin komunikasi yang baik, rasa saling percaya, menjual program gitu, dan kita kemudian tidak juga melakukan manuver-manuver yang kemudian mencederai kawan, kemudian sehingga terjadi perseteruan, kemudian ada kubu-kubuan dan sebagainya. Saya kira itu yang saya bangun dari awal, semangatnya adalah bagaimana menyelenggarakan konferensi ini secara yang gembira. Dan hari ini Bang Hotang, kenapa penting untuk konferensi ini damai? Karena ini tahun politik, kita ingin memberikan pembelajaran supaya proses politik itu nggak perlu riuh rendah, tetapi riang gembira. Iya. Nah berarti kemungkinan sebelumnya itu orang sudah mengamati tentang rekam jejak, portofolionya Pak Puji, gitu ya kan? Sehingga prosesnya bisa berjalan dengan cepat seperti itu. Kemarin ada berapa peserta yang hadir di konferensi itu? Jadi konferensi ini diikuti oleh 14 pengurus cabang yang kabupaten kota seprovinsi Lampung. Itu kemudian diikuti juga oleh 227 majelis wakil cabang, pengurus kecamatan NU di seluruh provinsi Lampung. Jadi ini cukup ramai, ada 1000-an peserta di situ. Nah ini tapi kemudian yang mempunyai hak suara dan hak pilih itu adalah pengurus cabang yang 14 itu. Nah ini tentu proses-proses ini yang ramai seperti ini harus menjadi aura positif bagi kebaikan NU di masa yang akan datang. Oke.